untuknya. Jadi kalau ditanya kenapa dia meninggal, ada yang bilang secara medis, jantung, gagal ginjal, corona, atau misalnya dia ini pesawatnya jatuh, atau likuifaksi, gempa, tertindih sama reruntuhan. Itu sebab yang memang secara zahirnya seperti itulah yang terjadi. Tapi hakikatnya apa yang Nabi ucapkan itulah yang sebenarnya. Dalam hadis disebutkan lan tamutan nafsun hatta tastakmila rizqaha. Setiap jiwa tidak akan meninggal dunia sehingga dia makan semua rezeki yang sudah dijatah oleh Allah untuknya. Jadi kalau sudah habis jatahnya, berarti berakhir kehidupannya. Lantas kapan dijatah sama Allah? Itu jatah rezeki bukan setelah ada toko, bukan setelah ada ladang, bukan setelah diangkat jadi pegawai PNS, bukan. Kapan? Kataballahu makadiral khalaqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi belum ada langit, belum ada bumi, takdirnya sudah ada. Ketetapannya itu sudah ada, rezekinya, jodohnya, kematiannya, kelahirannya, sakitnya, sehatnya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau kita sering dengar itu Lauhil Mahfuz, itu lembaran luasnya seperti langit ini, dan itu dari nur. Dan pena untuk menulis isinya lembaran Lauhil Mahfuz juga dari nur, panjangnya itu 70 tahun perjalanan. Jadi dalam hadis Bukhari dikatakan uktub ya kalam, wahai pena tulislah. Maka pena ini bertanya, ma aktubu ya Rabbi, apa yang saya mau tulis? Uktub kulla kain, semua peristiwa kau tulis. Itu pena bergerak terus sampai kejadian hari kiamat, itu semua ditulis oleh pena itu. Maka oleh Nabi dia katakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir sudah diangkat dan tinta takdir sudah kering. Artinya apa? Apa yang Allah tetapkan terjadi, pasti terjadi. Makanya kita orang beriman ini harus wajib menerima takdir. Beriman dengan takdir. Takdir baik, takdir buruk. Kita percaya dalam hati. Setan selalu datang. Oh, kalau tidak begini tadi, kalau kau jaga tadi, tidak begini hasilnya. Itu setan. Buang jauh-jauh. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena sudah terjadi. Ini andaikan. Itu setan itu. Kita sudah berusaha, berobat, mencari, bekerja siang malam. Yang kita dapat cuma sekian. Memang begitu takdirnya. Sudah Allah tentukan itu. Yang diperintahkan sama kita adalah bersyukur, bukan berkeluh kesah. Makanya kalau andai-andai tadi, yang ada itu kecewa, berkeluh kesah. Yang justru Allah perintahkan bersyukur. Dan kalau disyukuri Allah tambah, termasuk penghasilan itu. 100.000 syukur. Sebab kalau syukur, hati tenang, damai, puas. Kalau kufur, tidak syukur, lawannya syukur itu kufur, tidak terima ini. Maka nanti stres. 100.000 disyukuri, puas. 1 juta tidak disyukuri, stres. Sekarang apa yang kurang? Semua nikmat. Kita ini hari-hari dihujani dengan hujan nikmat. Kalau hujan air ada musimnya. Habis. Kadang-kadang cuma 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Belum ada pernah terjadi 1 bulan penuh hujan terus. Apalagi kayak di Saudi sana. 1 tahun 1 kali, 2 kali hujan. Di Afrika apalagi. Hujan air begitu. Kalau hujan nikmat,
Hari-hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Tidur nikmat, bangun tidur nikmat, buang air kecil juga nikmat. Bayangkan ada satu orang yang lewat, matanya buta, telinganya tuli, tidak bisa bicara. Sayyidina Umar bilang, coba lihat orang ini. Apa yang kamu lihat dalam hidupnya nikmat? Kata sahabat, ya Amirul Mukminin, bagaimana nikmat dia hidup? Susah betul, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa bicara. Apa Sayyidina Umar bilang? Apa kamu tidak bisa memikirkan bagaimana nikmatnya orang ini buang air kecil? Itu orang kalau dia tahan kencing, nandasat, setengah mati tidur, tidak enak tidur. Biar kasurnya kasur yang bagus, pakai AC, lama-lama tuh, nandasat. Kenapa? Tahan kencing. Tahan kencing. Bisa juga nanti kencing batu jadinya kalau ditahan terus kebiasaan. Nah itu nikmat itu. Apa yang tidak ada nikmat? Buang air kecil nikmat, buang air besar, semua nikmat. Makanya kita hanya disuruh bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu syukur, aku tambah itu kenikmatan. Di antara kenikmatan itu apa? Nanti kami kasih kamu keamanan, afiat, bala dicabut, wabah ditarik, dihilangkan itu wabah. Kalau kamu syukur. Tapi kamu tidak syukur, inna azabi lasyadid, keras sekali azab. Itu harta nikmat, badan nikmat, umur nikmat, kesehatan nikmat. Kamu syukuri, kalau tidak aku cabut itu kesehatan, ganti dengan penyakit. Terus kamu bangun rumah mewah, jalannya bagus, nanti aku perintahkan air, angin. Ingat ini, apa dalam hadis dikatakan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Asrarul Qaul. Di situ hadis Rasulullah mengatakan, ar-rihu junudun min junudillah. Angin itu adalah salah satu tentara dari tentaranya Allah. Itu angin. Bayangkan kaum Ad, kaum yang hidup di zamannya Nabi Hud alaihissalam. Tingginya itu 30 meter, lebar badannya itu 6 meter. Dia bisa cabut pohon korma dengan tangan kiri. Itu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Karena mereka ingkar dan tidak bersyukur dengan kesehatan badan, jadi mereka itu binaragawan, olahragawan, kasih kuat badan. Siapa yang paling kuat dia jadi pemimpin. Jadi kerjaan mereka hari-hari itu adu tanding, siapa yang paling kuat dia jadi penguasa. Datang Nabi Hud, kamu ini hamba Allah, diciptakan di dunia bukan habiskan umur untuk ini. Kamu di dunia ini untuk mempersiapkan negeri akhirat. Ada kehidupan di sana. Maka kamu bersyukur. Ya kaum ya'budullah, sembahlah Allah. Jangan habiskan umur hanya untuk ini. Tidak mau. Marah, jengkel. Nabi dilempar, diusir, dikata-katai gila, tukang sihir. Datang keputusan Allah. Bagaimana caranya Allah azab mereka? Allah perintahkan khazinur rih, malaikat penjaga angin. Jadi tiap-tiap sesuatu ini ada malaikat yang jaga semua. Termasuk itu angin. Wahai malaikat, kirim angin untuk kaum Ad. Itu angin dari bumi kedua, namanya angin sarsar. Itu dalam Al-Quran ada. Nama angin itu sarsar. Allah simpan di bumi yang kedua itu angin. Buka pintunya. Ya Allah, saya buka sebesar lingkaran trompet. Jangan. Kau buka seperti lingkaran cincin. Buka itu. Kasih keluar itu angin. 7 hari 8 malam angin itu angkat kaum Ad, dibanting-banting di antara 2 gunung, di lembah mereka tinggal sampai hancur berantakan badannya mereka. Itu kaum Ad. Allah datangkan angin untuk mereka. Badan bagus tapi tidak bersyukur. Ini sama sekarang ini, zaman sekarang pandemi ini. Tingkatkan imun, bagus, alhamdulillah. Makan enak, bergizi, olahraga, kasih kuat badan, imun namanya itu. Tapi jangan lupa iman. Hanya imun diurus, iman tidak diurus, bahaya nanti. Antibody, kasih kuat itu, bagus.
Tapi sujud juga, berdoa juga. Jangan cuma jasmani dikasih sehat terus, tapi rohaninya tidak diurus. Ingat, dalam diri kita ini ada dua unsur, satu jasmani, satu rohani. Rohani itu dari langit, ruh. Allah yang perintahkan 4 bulan 10 hari dalam rahim, langsung bergerak itu bayi. Itu rohani, Allah sendiri punya urusan itu. Ditiupkan itu ruh. Setelah terbentuk itu janin di rahim seorang ibu, itu ruh. Untuk jasmani, makanannya di bumi. Beras, gandum, sayur mayur, lauk pauk, makan. Apa kalau anelena mangande kita ya? Nandasa. Lemah kita, loyo tidak bisa buat apa-apa. Makanya makan. Supaya nanti suplai itu karbohidrat, protein di badan kita muncul energi. Tapi ingat, ada juga yang mau dikasih makan ini, rohani. Cuma makanannya tidak ada di bumi. Kalau jasmani tadi itu ada di bumi, sawah ladang itu makanannya itu. Mau ambil ikan ada di laut sana, beli pasar impres, masak itu. Daging, ada. Masak, terserah. Itu semua itu gizi. Untuk jasmani itu. Terus untuk kebutuhan jasmani juga pakaian, perlu itu. Rumah, supaya tidak kita kepanasan. Pasang AC, pasang kipas angin, jasmani semua. Nah, ada rohani. Rohani dari mana sumber makanannya, kebutuhannya? Dari langit. Semua perintah Allah yang dari langit dibawa malaikat Jibril itu untuk rohani. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran, berdoa, taat, hati tenang. Selain itu tidak tenang hati. Rumah besar, tidak zikir, gelisah. Uang banyak, saldo miliaran, tidak baca Quran, gelisah. Wajah tampan, cantik, tidak sujud, hatinya gelisah. Kenapa? Rohnya tidak dikasih makan. Dan ini roh yang kekal. Jasad ini nanti dimakan tanah ini. Bahkan jasad sekarang diganti. Tidak bisa dipakai di surga ini jasad. Tidak bisa. Tidak bisa ini jasad dipakai di surga. Terlalu kecil. Bayangkan Nabi Adam saja tingginya 30 meter. Itu jasadnya itu di surga itu. Kita ini cuma 2 meter, 3 meter. Tidak bisa di sana. Makanya nanti yang kekal itu hanya roh saja. Dan harganya orang karena masih ada rohnya. Coba kalau masih ada roh di badan kita ini, masih dihormati, dihargai. Kalau jadi jasad lari semua orang takut deh. Sudah jadi mayat, mana ada orang mau sama-sama dia? Makanya yang penting kita perhatikan adalah makanan rohani, iman. Iman. Kalau imun itu menangkal corona. Kasih kuat imun. Insya Allah corona itu mental dia. Kalau iman, dia menangkal koruna. Ingat, ada juga koruna itu. Di mana korun itu? Itu korun. Inna koruna kana min ali Musa. Sesungguhnya korun, dia dari keluarganya Nabi Musa, sepupu satu kalinya Nabi Musa. Kana hafizut Taurah wa ahsanu saut. Dia hafal kitab Taurat dan paling bagus suaranya kalau baca Taurat. Kalau kita sekarang kayak Imam Sudais, enak sekali didengar itu. Menangis orang kalau dia baca Quran. Apalagi kalau pas tarawih, Ramadan kita umroh di sana, masa-masa itu kan dia imam sekarang. Ini korun begitu juga. Kalau baca kitab Taurat, cantik sekali suaranya. Tapi waktu dia susah, dia datang sama Musa sebetulnya. Musa bin Imran, Korun bin Zafar, doakan saya. Nanda sempurna rasa ibu. Lenaria doi apa? Kalau saya banyak uang, saya bersedekah. Bantu janda, fakir, miskin. Keluarkan zakat. Musa doakan. Begitu didoakan, dibukakan kekayaan dunia, harta melimpah. Tahu hartanya Korun? Dalam tafsir disebutkan, itu Korun saking kayanya,
Tidak ada orang kalahkan kekayaannya Korun itu. Bayangkan kunci gudang kekayaannya itu bukan ditaruh di kantong begini, bukan. Diangkat sama 60 ekor unta. 60 ekor unta yang bawa kunci gudangnya. Banyak betul gudang kekayaannya Korun. Terus Nabi Musa ingatkan dia, keluarkan zakat. Zakat harta itu ada 2,5%. Jangan hanya ditumpuk, itu emasnya sudah 1 kilo tidak dikeluarkan zakatnya. 2,5%. Penghasilan juga itu ada zakatnya. Kambing ada zakatnya, sapi, unta. Apa dalam hadis Nabi katakan? Ini dalam kitabnya Ibnu Munzir, dalam kitab At-Targhib, dia katakan begini, hadis Rasulullah SAW, hasinu amwalakum bizzakah, bentengilah harta kamu dengan zakat. Bentengi harta kamu dengan zakat supaya aman hartamu. Kemudian dawu mardakum bisadaqati, obatilah orang-orang sakit kamu dengan sedekah. Sedekah. Orang di jalan kesian susah, ada tetangga yang memang suaminya sudah meninggal janda, dia tidak punya apa-apa, bantu dia. Susah, ada anak yatim, susah, kasih keluar sedekah. Kalau zakat memang wajib tiap tahun itu 2,5%. Kalau sedekah ini sunat, tapi kata Nabi ini jadi obat. Bersedekah. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dia sudah mulai sakit, dia bilang kasih makan dulu orang, 10 orang kali 5 orang. Dia niat sedekah jadi obat. Karena yang apa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila saya sakit, yang sembuhkan saya Allah. Terus apa kata Nabi? Istaqbilu amwajal bala bid-du'ai wat-tadarru. Hadapilah bala-bala yang datang, ombak-ombak bala, dengan doa dan merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi semua amal agama itu ada untungnya untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, untuk rohani, untuk jasmani juga. Sedekah jadi obat untuk jasmani. Zakat harta dibentengi oleh Allah. Ada satu hari sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, ini hartanya fulan dihantam banjir, hartanya fulan dimakan api. Kata Nabi, tidak hancur hartanya anak Adam, baik di bumi, daratan maupun di lautan, melainkan karena mereka tidak memperhatikan zakatnya. Tidak perhatikan zakat. Amalan manusia ada hubungan dengan alam. Kalau baik amal, alam baik. Kalau mulai rusak amal, masjid kosong, anak-anak lawan orang tua, istri lawan suami. Suami juga tidak mau lagi ingatkan istrinya tentang agama, tidak mau ingatkan istrinya tentang sholat. Istrinya dikasih tahu cuma bantamu nih, ya bantah juga, kau juga tiada sembahyang. Dia bilang, ma, sudah 30 tahun kasihan kita berumah tangga, belum pernah saya lihat kau sholat subuh. Kau juga biar sholat maghrib tidak pernah juga saya lihat. Jangan dibantah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah. Ini Allah sebut ini. Ulaika sayarhamuhumullah. Keluarga yang Allah rahimi, kasihi, sayangi. Keluarga siapa? Yang suami menolong istrinya, istrinya tolong suaminya. Ingatkan, ya'muruna bil ma'ruf, suruh yang ma'ruf. Suami pulang dari kantor stres, tenang pak, jangan takut pak, masalah di kantor itu, bapak ambil air wudhu, minta sama Allah yang maha kaya, Allah maha mendengar, dia yang selesaikan masalah. Begitu istri, jangan sudah nandasa suami pulang, dia juga banyak permintaannya. Ini suami lagi stres, dia juga bikin tambah beban. Coba lihat, Rasulullah baru turun dari gua, ketemu Jibril, ikra, gemetar Nabi sampai di rumah. Zammiluni, selimuti saya Khadijah, gemetar. Khadijah cuma pegang Rasulullah, tenang wahai suamiku, tidak apa-apa ini, barang bagus ini, tidak apa-apa. Nanti kita pergi sama sepupuku Waraqah bin Naufal, saya mau tanya tentang ini sama dia. Dikasih tenang. Kenapa? Memang peranannya seorang wanita, walladzi yusayyirukum fil barri wal hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibah. Ini satu ayat tentang bagaimana Allah tundukkan daratan dan lautan.
Tapi ada ayat, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ya Allah ciptakan untuk kamu pasangan istri. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, hatimu tenang dengannya. Jadi istri sebab ketenangan suami, bukan sebab stresnya suami. Jadi sebab ketenangan. Maka apa suruh suaminya? Supaya jangan takut, Allah bersama kita. Begitu juga suami. Begitu istri panik, anak sakit, tenang. Sholat dulu 2 rakaat, minta sama Allah. Dokter, gampang, dokter kedua. Allah dulu yang menyembuhkan Allah. Begitu. Waktu sholat ingatkan. Waktu sholat, waktu zuhur Pak. Waktu wama komini. Ini dulu dia yang main layang-layang. Sekarang cucunya. Dulu dia. Maksudnya dulu dia cucu, sekarang sudah jadi kakek. Tidak dirasa ini. Dulu dia main layang-layang, sekarang anaknya yang main layang-layang, sudah jadi bapak. Dia dirasa waktu. Ini cerita kembali lagi korun tadi. Begitu ditagih, korun keluarkan zakat. Tidak mau saya. Saya capek cari uang, masa orang miskin yang nikmati. Lantaran jengkel ditagih terus sama ambil zakat, dia sewa pelacur, penzina. Nanti kalau Musa lagi khotbah, kau datang, kau berteriak, bilang, saya tadi malam sudah tidur sama Musa, na'udzubillah. Padahal seluruh nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa. Tidak ada nabi semua Allah selamatkan dari nafsu mereka. Tidak, Allah jaga semua nabi. Berteriak dia, saya semalam sama Musa, tidur sama-sama. Bayangkan nabi dipermalukan ini. Tapi Nabi Musa ini namanya dai Allah, merasa Allah selalu menolong mereka. Itulah kelebihannya orang yang selalu tolong agama. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Langsung dia bentak itu perempuan. Katakan dengan benar kalau memang kau tidur sama saya. Gemetar dia, itu wanita gemetar. Dia bilang bukan, korun yang suruh. Karena banyak sekali uang dia kasih saya. Kau korun. Sudah didoakan dulu kalau minta uang supaya biasa kita begitu waktu miskin. Banyak butuh langan-langannya. Kalau saya punya uang, bantu pesantren, bangun masjid. Begitu sudah punya uang, nasan sinang garo kempu, paling kikir sudah dia. Pokoknya dulu rajin basalam, begitu banyak doi mobil bagus, naik terus kacanya, tidak pernah lagi salah. Karena jadi kikir orang. Padahal ini setiap matahari terbit ini, 2 malaikat, satu yang di kanan bilang, zid amwalahum, ya Allah tambah harta mereka. Yang suka sedekah, tambahkan. Bahkan Nabi bilang, tidak akan mati miskin orang yang suka sedekah. Terus yang sebelah malaikat bilang, ya Allah kasih hancur hartanya orang yang kikir. Jadi korun itu jadi kikir dia. Kenapa? Cinta dunia. Akhirnya Musa doa. Karena tahu korun yang bikin settingan ini, ya Allah kasih lihat kekuasaanmu. Musa, bumi diperintahkan untuk kau. Silakan kau perintah, apa itu bumi? Apa maumu bilang? Bumi itu bilang, telan dia. Itu bumi menganga begini. Menganga itu bumi terbuka, tarik kakinya korun sampai di mata kaki. Musa tolong saya, Musa tolong saya. Tarik dia bumi, tarik lagi sampai lututnya. Musa, minta ampun saya, minta ampun, maafkan. Tarik dia bumi sampai di pusat, sampai di leher, sampai telan semua masuk. Begini orang bilang, ini korun ini didoakan Musa jelek supaya diambil hartanya itu yang banyak. Langsung Musa bilang, tenggelamkan semua hartanya korun. Masuk semua hartanya ke dalam bumi. Dan hadis mengatakan, setiap inci korun bersama hartanya masuk ke bumi terus sampai hari kiamat. Makanya orang kalau gale-gale tanah di belakang dapat peti, harta karun. Korun itu nama orang kaya yang sudah cinta dunia. Itu virus lebih bahaya daripada corona. Makanya corona. Karena iman sudah lemah, masuk virus corona, cinta dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Begitu cintanya dunia sudah azan, lena malah. Artinya mau tinggalkan saja 5 menit, landasnya rasa berat sekali. Padahal kalau dia sholat 5 menit saja, 10 menit berkah itu. Ada orang sholat zuhur 1 jam, adakah? Tidak ada orang sholat sampai 1 jam sholat zuhur. Itu orang begitu pernah sholat zaman Nabi, ditinggalkan sahabat. Nabi marah sama dia, kenapa kau terlalu lama sholat? Banyaknya orang tua di belakang, orang sakit, banyak orang punya urusan. Itu kalau mau sholat panjang, sholat malam. Ini sholat fardu kok terlalu panjang. 5-10 menit. Apa kata Nabi? Orang yang jaga sholatnya 5 waktu, rufi'at anhu min dhikil ish. Allah angkat darinya kesempitan hidup.
Maka oleh sebab itu, di samping iman perhatikan. Kalau imun itu memang afia namanya, karena Abu Bakar Siddiq mengatakan salil afwa ba'dal iman. Minta kesehatan sesudah minta iman. Jadi iman itu harus di atas, baru dibawa kesehatan. Jangan kesehatan terus diurus, tidak mau lagi urus iman. Nah, urus iman bagaimana caranya? Bicara agama sama istri-istriku yang kasih rezeki Allah, kita bersyukur, kita sujud. Anak-anakku, coba lihat Nabi Yakub. Apa dia bilang sama anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, kalau saya mati, siapa yang kamu sembah? Takut sekali saya kalau kamu syirikkan Allah. Apa kata anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Ilaha wahidah. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishak, Tuhan bapak-bapak kami semua, itu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, masalah hubungan kematian dengan rezeki itu memang pasangan. Sebab itu kalau kita hidup jangan terlalu panik, jangan terlalu takut. Mengandung apa ya kumaile, berimba bereku anakku. Tidak usah panik, anaknya kita ada jatahnya, istri ada jatahnya. Buktinya begitu sakit suaminya tidak makan 2 tahun, istri anaknya makan enak terus. Berarti bukan dia yang jamin. Cuman memang tanggung jawabnya suami mencari nafkah, kewajiban dia cari. Tapi jangan lupa, ajarkan sama mereka yang kasih rezeki kita siapa? Allah. Jangankan manusia, sedangkan laba-laba hari-hari Allah kasih rezeki. Anjing, babi, ular, kalajengking, di lautan, di daratan, di hutan, Allah kasih rezeki semua. Manusia ini sudah dikasih padahal cuma 1 piring saja, sampai tinggalkan sholat. Bacari, tidak ada dapat apa-apa. Lamanya di Saudi, pulang kemari tetap juga susah. Maka oleh sebab itu, intinya syukur. Saya baru pulang berapa hari lalu dari mana, Mamuju. Masya Allah, memang saya lihat juga. Saya bilang sama Pak Gubernur karena dia ada ikut dengar ceramah. Saya sampaikan ya ini ada hikmahnya semua. Sama kita di Palu, Allah sudah tegur supaya kita kembali dekat sama Allah. Jadi satu-satunya cara istighfar, minta ampun sama Allah. Siapa banyak istighfar, Allah bukakan rezekinya. Jadi kalau kita lagi duduk-duduk naik motor, astagfirullah. Nah dikatakan man lazimal istighfara ja'alallahu lahu makhrajan min kulli dik wa farajan min kulli ham wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa suka istighfar, Allah hilangkan kesedihannya. Allah keluarkan dari kesempitan hidup, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang senantiasa mentaati Allah, dan khususnya bagi keluarga yang telah ditinggalkan almarhumah, khususnya anak-anaknya, senantiasa mendoakan orang tua, karena itu doanya tetap sampai. Kalau dia baca Quran, diniatkan akan sampai. Bersedekah, niatkan akan sampai. Zikirnya diniatkan akan sampai. Tahajud semua sampai sama ibunya. Begitu. Karena berbuat baik sama mereka bukan hanya waktu hidup, waktu mati kita berbuat baik sama mereka. Bagaimana caranya? Berbuat baik sama keluarganya, adiknya, tante kita, ya sepupunya atau teman-temannya. Juga berbuatnya apa? Birrul walidain itu saat mereka sudah meninggal dunia, kita selalu doakan, sertakan dalam 5 waktunya kita. Itu akan sampai pahala sama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni almarhumah dan melapangkan kuburnya dan menerima di sisinya, jadikan sebagai penghuni surga Firdaus. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih dan juga kepada Bapak Imam yang telah memimpin kita, membawakan tahlil dan doanya. Dan kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lanjut daripada itu, kami dari keluarga masih mengharapkan kesediaan kita besok malam untuk tahlil malam yang ketiga pada jam yang sama dan di tempat ini juga. Lanjut, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu
yang telah sudi kiranya datang pada malam hari ini. Kami mohon